Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kota Jayapura. 2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Jayapura. 3. Wali kota adalah Wali Kota Jayapura. 4. Perangkat daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura. 5. Pegawai negeri sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kota Jayapura yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura. 7. Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat Dinas Kominfo, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura. 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Jayapura. 9. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K, adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kota Jayapura. 10. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik. 11. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu yang selanjutnya disingkat PPID. Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah. 12. Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. 13. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota Jayapura selanjutnya disingkat SIMPEK adalah rangkaian informasi dan data pegawai yang disusun secara sistematik, menyeluruh, dan terintegrasi, dengan berbasis teknologi yang berfungsi menjalankan proses bisnis dan menghasilkan informasi yang berguna dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian. 14. Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar perangkat lunak sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. 15. Real time adalah respon yang dihasilkan oleh suatu sistem dalam menghasilkan data yang tepat dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan. 16. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu. 17. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai perkembangan teknologi informasi. 18. Dokumen digital adalah hasil perubahan suatu naskah dokumen asli ke dalam bentuk digital yang sesuai dengan naskah asli, benar dan kualitasnya jelas terbaca. 19. Basis data adalah kumpulan informasi yang dikelola di dalam server secara sistematik sehingga dapat menghasilkan informasi. 20. Rekam cadang atau backup data adalah kegiatan melakukan duplikasi data kepegawaian dan disimpan dalam media elektronik yang dilakukan secara periodik yang mencakup harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. 21. Perangkat keras atau hardware adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer. 22. Perangkat lunak atau software adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. 23. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, printer, CPU, berinteraksi, surel, pesan instan, dan dapat mengakses informasi, peramban web, atau disebut juga dengan Local Area Network atau LAN. 24. Server utama adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
25. Server backup adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer untuk memindahkan atau menyalin kumpulan informasi atau data yang tersimpan di dalam server utama yang biasanya dilakukan dari satu lokasi atau perangkat ke lokasi atau perangkat lain. 26. Data center adalah suatu fasilitas pusat data untuk menempatkan kumpulan server dan peralatan-peralatan terkait seperti sistem penyimpanan data yang memiliki pengaturan catu daya, koneksi komunikasi data, pengatur suhu udara, pengontrol lingkungan, pencegah bahaya kebakaran dan juga dilengkapi sistem pengaman fisik. 27. Source code adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang tertulis dan dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih program yang lain. 28. Hosting adalah tempat atau media untuk meletakkan file website seperti gambar, video, script website serta database. 29. Domain adalah nama alamat dari suatu website. Pasal 2. Peraturan wali kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan SIMPEK. Pasal 3. Peraturan wali kota ini bertujuan untuk a. Pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian secara efisien dan efektif, dan b. Memberikan pelayanan kepegawaian yang cepat dan akurat. Pasal 4. SIMPEK terdiri dari a. Data kepegawaian, b. Modul SIMPEK. Pasal 5. 1. Data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A, berisi data pegawai ASN Pemerintah Kota Jayapura. 2. Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi data A. Data pokok, B. Data riwayat. Data pokok dan data riwayat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, paling sedikit terdiri atas unsur data dan data pendukung sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini. Pasal 6. 1. Modul SIMPEK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B terdiri dari a. Informasi kepegawaian, b. Layanan kepegawaian, c. Pengelolaan data pegawai, d. Penyajian informasi. 2. Modul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan. Hak akses pegawai, admin perangkat daerah, admin pemroses BKPP, admin laporan, admin input data, admin SIMPEK. Hak akses pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf A diberikan dengan tujuan agar pegawai dapat melengkapi data dan dokumen digitalnya sendiri. Hak akses admin perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B diberikan kepada pegawai ASN yang ditunjuk menjadi pengelola SIMPEK pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk menyampaikan usulan layanan kepegawaian yang dibutuhkan oleh masing-masing perangkat daerah ke SIMPEK. Hak akses admin pemroses BKPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C diberikan kepada pegawai BKPP yang ditunjuk menjadi pengelola di setiap bidang pada BKPP yang mempunyai tugas untuk memproses usulan layanan kepegawaian yang disampaikan oleh admin perangkat daerah. Hak akses admin laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf D diberikan kepada pegawai BKPP yang bertugas menjadi pengelola laporan SIMPEK. Hak akses admin input data sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf E diberikan kepada pegawai BKPP yang bertugas memasukkan data digital pegawai ASN ke SIMPEK. Hak akses admin SIMPEK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf F diberikan kepada pejabat pengawas di BKPP yang bertanggung jawab mengelola data kepegawaian seluruh perangkat daerah. Informasi kepegawaian. 1. SIMPEK memuat seluruh informasi pegawai ASN. 2. Informasi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat dinamis, terbaru dan sesuai ketentuan. 3. Informasi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diolah dan disajikan dalam bentuk informasi kepegawaian secara daring dan real-time. 4. Informasi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diolah berdasarkan data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. 5. Informasi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan dalam pelayanan, analisa dan pengambilan keputusan terkait dengan manajemen kepegawaian. Pasal 10.
1. Dalam Simpek paling sedikit menyediakan layanan kepegawaian antara lain, A. Pengangkatan CPNS dan PNS, B. Mutasi, C. Penghargaan, D. Cuti, E. Kenaikan gaji berkala, F. Kenaikan pangkat, G. Pendidikan, H. Izin belajar, I. Tugas belajar, J. Pendidikan dan pelatihan, K. Pengangkatan dalam jabatan fungsional dan administrasi, izin perkawinan dan perceraian, L. Hukuman disiplin, M. Pensiun. 2. Setiap pegawai ASN yang ingin menggunakan layanan kepegawaian harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 berupa dokumen digital sesuai dengan naskah dokumen aslinya, dapat terbaca dan data dinyatakan lengkap serta diunggah atau upload pada Simpek. 4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak lengkap maka pelayanan kepegawaian tertunda atau tidak dilayani. Pengelolaan data pegawai, perekaman awal, pemutakhiran, rekam cadang atau backup. 1. Perekaman awal sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf A dilakukan kepada A. Calon pegawai ASN, B. Pegawai ASN yang melakukan mutasi atau promosi ke pemerintah daerah, C. Pegawai yang belum pernah melakukan perekaman awal pada Simpek. 2. Perekaman awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi data pokok dan data riwayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. 3. Perekaman awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf A dilakukan berdasarkan sumber data tentang status pegawai ASN sejak diangkat hingga pensiun atau diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai pegawai ASN. 4. Pegawai ASN mempersiapkan data dan dokumen digitalnya masing-masing yang selanjutnya diserahkan kepada admin input data untuk verifikasi, validasi dan menyimpan data ke Simpek. 1. Setiap pegawai ASN wajib meneliti kebenaran data dan dokumen digitalnya masing-masing melalui Simpek sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh admin Simpek. 2. Apabila terdapat perubahan data kepegawaian, maka pegawai ASN wajib melaporkan dan menyampaikan data dan dokumen digitalnya kepada admin input data untuk dilakukan pemuktahiran data. 3. Apabila terdapat perubahan data kepegawaian dari hasil proses manajemen kepegawaian, maka admin pemroses bidang wajib menyampaikan data dan dokumen digital kepada admin input data, paling lama 10 hari kerja sejak tanggal diselesaikannya dokumen pendukung. 4. Admin input data sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib melakukan pemuktahiran paling lama 10 hari kerja sejak data dan dokumen digitalnya diterima. 5. Hasil pemuktahiran data sebagaimana dimaksud pada ayat 4 wajib dilaporkan kepada admin Simpek. 1. Setiap pegawai ASN melakukan rekam cadang atau backup data kepegawaian dengan melakukan scan dokumen sehingga menjadi dokumen digital. 2. Admin Simpek melakukan rekam cadang atau backup data kepegawaian di seluruh perangkat daerah. Penyajian informasi. 1. Penyajian informasi yang dilakukan melalui Simpek guna pelaksanaan manajemen kepegawaian dilakukan oleh admin Simpek. 2. Segala bentuk penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, baik secara perorangan maupun organisasi wajib mendapat persetujuan PPID pembantu pada BKPP. 3. Admin Simpek melaporkan data kepegawaian kepada Kepala BKPP secara berkala atau sewaktu-waktu. 1. Para pengguna Simpek yang meliputi pegawai, admin perangkat daerah, admin pemroses BKPP, admin laporan, admin input data, dan admin Simpek bertanggung jawab atas kebenaran dan keamanan data, dan admin Simpek bertanggung jawab atas kebenaran dan keamanan data dan informasi kepegawaian sesuai dengan hak akses yang diberikan. 2. Untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi kepegawaian, para pengguna Simpek sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak diperkenankan memberikan kata sandi atau password kepada pihak lain. Infrastruktur. 1. Pelaksanaan Simpek memerlukan infrastruktur. 2. Infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat 1, meliputi jaringan yang tersedia dari sistem jaringan komputer, jaringan internet, server utama, dan server backup, perangkat keras, perangkat lunak, hosting domain dan teknologi terkait yang dapat mendukung Simpek.
3. Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 2, merupakan tanggung jawab BKPP dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi teknis tertulis dari Dinas Kominfo. 1. Simpek terintegrasi secara nasional dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. 2. Basis data dan source code Simpek diintegrasikan dengan data center pemerintah Kota Jayapura dan diperbaharui secara periodik dan berkelanjutan. 1. Pengembangan Simpek mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan. 2. Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bertujuan untuk mengintegrasikan proses manajemen kepegawaian dalam rangka penyeragaman data dan informasi. 3. Dalam melakukan pengembangan Simpek sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat melibatkan tenaga ahli dan tenaga pendukung. Peningkatan kompetensi, monitoring dan evaluasi. 1. Dalam rangka meningkatkan kompetensi mengenai Simpek dilakukan pembinaan secara berkala. 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan A. Pelatihan kepada pegawai ASN dan admin perangkat daerah mengenai modul Simpek. B. Peningkatan kompetensi untuk pengembangan Simpek terhadap pegawai ASN pada BKPP. 1. Pejabat pengawas yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem informasi pada BKPP melakukan evaluasi terhadap tampilan, masukan atau input, keluaran atau output dan modul Simpek. 2. Pejabat pengawas yang bertanggung jawab terhadap data kepegawaian pada BKPP melakukan evaluasi terhadap data dan informasi kepegawaian sesuai kewenangannya masing-masing. Pembiayaan. Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Simpek dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Jayapura. Lain-lain. 1. Dalam rangka kelancaran Simpek perlu dibentuk tim. 2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Kepala BKPP. Penutup. Peraturan wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan wali kota ini dengan menempatkannya dalam berita daerah Kota Jayapura.